Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Dasar-Dasar Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegagalan manajemen pada Kampung Gajah Wonderland. Sebelum masuk materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Ali Zainal Abidin Ahmad. Lalu rekan saya Ahmad Akbar Al-Fatih. Setelah itu Padil Kolik Dinilah dan Atariza. Masuk ke poin yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan kondisi perusahaan. Secara sejarah singkat, Kampung Gajah Wonderland. Kampung Gajah Wonderland dibangun dan dikelola oleh PT Cahaya Adiputra Sentosa. Lalu, kampung ini mulai beroperasi sekitar tahun 2010 di Lembang, Bandung. Kampung ini mengusung konsep One Step Recreation yang berisikan wahana air, wahana darat, kuliner, dan juga ada spot foto. Menjadi destinasi wisata keluarga yang populer, namun harus mengalami penurunan dan berhenti beroperasi sekitar tahun 2018 sampai 2019. Selanjutnya, PT CAS atau Kampung Gajah menjalankan beberapa jenis usaha pariwisata, yaitu menyediakan atraksi dan wahana rekreasi seperti wahana air, wahana darat, wahana taman, bermain anak, serta spot foto tematik. Selain itu, perusahaan mengelola layanan makanan dan minuman melalui food court, restoran, dan stand kuliner. Kampung Gajah juga menyewakan area yang luas untuk berbagai macam acara, termasuk gathering perusahaan, kegiatan sekolah, serta acara komunitas ataupun keluarga besar. Kemudian, struktur organisasi yang ada di Kampung Gajah. Yang pertama ada pimpinan utama, yang terdiri dari Direktur Utama PT CHS, yang bertugas untuk menentukan arah strategi perusahaan, serta General Manager yang bertugas untuk mengawasi operasional Kampung Gajah, termasuk wahana, pengunjung, dan koordinasi antar divisi. Kemudian ada divisi operasional. Divisi operasional dipimpin oleh operasional manager yang mengatur kegiatan harian di seluruh wahana, dibantu supervisor wahana yang memastikan operasional sesuai SOP, serta tim security dan safety yang menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung. Kemudian divisi F&B. Divisi ini dikelola oleh F&B Manager yang bertanggung jawab atas pengelolaan restoran, food court, dan stand kuliner, serta memastikan kualitas makanan dan layanan tetap baik. Kemudian ada divisi marketing dan sales. Divisi ini dipimpin oleh marketing manager yang menangani promosi media sosial, pemasaran acara, serta kerjasama dengan sekolah, perusahaan, serta berbagai mitra lainnya. Kemudian divisi HRD dan General Affairs. Divisi ini dikelola oleh HRD Manager yang mengurus perekrutan, pembinaan karyawan, administrasi, dan kebutuhan umum operasional perusahaan. Kemudian divisi keuangan dan akuntansi. Divisi ini dipimpin oleh Finance Manager yang mengelola arus keuangan, pembukaan, serta penyusunan laporan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Dan yang terakhir ada divisi Maintenance dan Engineering. Divisi ini dipimpin oleh Chief Engineering yang bertanggung jawab atas perawatan wahana, perbaikan teknis, kelistrikan, sistem air, serta kebersihan area. Next.
Selanjutnya, kondisi perusahaan sebelum mengalami kegagalan. Kampung Gajah memiliki target pasar yang kuat, terutama pada warga, sekolah, dan wisatawan luar kota. Pada masa jayanya, tempat wisata ini selalu dipadati pengunjung, khususnya pada akhir pekan dan musim liburan. Kemudian, jumlah karyawan dalam operasionalnya, PT CHS mempekerjakan ratusan karyawan yang mencakup staf, kemudian security, kemudian kebersihan, F&B, dan pemasaran hingga manajemen. Perawatan wahana awalnya baik, kemudian melemah karena biaya maintenance yang tinggi. Kemudian kerusakan wahana mulai memengaruhi citra perusahaan dan strategi pemasaran yang diterapkan pada perusahaan PT Jaya sebelum mengalami kegagalan, yaitu memasang billboard dan promosi outdoor, kemudian kerjasama antar sekolah dan perusahaan, kemudian di media sosial dan paket event pada promo liburan. Next. Baik, selanjutnya analisis penyebab kegagalan. Di sini kami mengambil tiga analisis, yaitu analisis POAC, analisis SWOT, dan analisis teori Pestel. Untuk planning dari POAC, Kampung Gajah gagal karena tidak punya strategi jangka panjang, salah perhitungan biaya, pemeliharaan wahana, kurang riset pasar, minim inovasi, serta lemahnya perencanaan legal dan tata ruang sejak awal. Lalu, dalam aspek organizing, pembagian tugas tidak jelas, SOP tidak konsisten, dan kualitas pelayanan menurun. Divisi pemeliharaan dan operasional tidak optimal sehingga banyak wahana rusak. Koordinasi antara manajemen, teknisi, dan pihak eksternal juga melemah, membuat masalah legal dan teknis menumpuk, serta operasi menjadi tidak stabil. Lalu ada aktuanting, kualitas pelayanan Kampung Gajah menurun karena manajemen gagal memotivasi dan melatih karyawan. Wahana rusak, fasilitas kotor, dan pengalaman pengunjung buruk sehingga minat wisatawan menurun. Lalu yang terakhir ada aspek controlling, Kampung Gajah gagal karena pengawasan lemah. Wahana rusak tak terkontrol, keuangan membengkak, keluhan pengunjung diabaikan, dan masalah legalitas yang tidak terangani. Lalu di sini ada analisis SWOT untuk kekuatannya, konsep wisata terpadu dengan wahana air, darat, dan rekreasi keluarga, lokasi strategis di Lembang dengan potensi pasar tinggi, area luas mendukung pengembangan wahana dan fasilitas fleksibel. Lalu untuk kelemahannya, pemeliharaan wahana buruk menurunkan kualitas pelayanan, manajemen keuangan tidak efektif, biaya tinggi tanpa pengendalian, dan masalah legalitas lahan menghambat keputusan dan kredibilitas. Untuk peluangnya, pertumbuhan wisata keluarga mendukung paket rekreasi variatif. Lalu peluang kolaborasi dengan hotel, restoran, dan agen perjalanan. Tren wisata edukasi dan rekreasi bisa diperluas pasar dan tarik pengunjung. Nah, untuk ancamannya, persaingan ketat dengan destinasi wisata modern, biaya pemeliharaan yang tinggi mengancam keberlanjutan operasional, dan ketidakpastian hukum membuat lahan ekspansi dan menghambat ekspansi dan investasi. Untuk analisis Pestel, dari politikal, penerbitan, dan penegakan regulasi, tata ruang di Lembang semakin ketat, sementara lokasi Kampung Gajah dinilai tidak sepenuhnya sesuai peruntukan. Untuk di aspek ekonomi, Kampung Gajah menghadapi biaya operasional yang tinggi untuk perawatan wahana, listrik, dan tenaga kerja, sementara pemasukan menurun akibat daya beli masyarakat yang turun. Lalu dalam aspek sosial, tren wisata bergeser ke destinasi tematik modern, alam, dan Instagramable spot. Sementara reputasi Kampung Gajah menurun akibat layanan yang buruk. Lalu ada aspek teknologikal, banyak wahana Kampung Gajah terlihat kuno dan jarang diperbarui dengan minimnya penggunaan teknologi digital untuk tiket, pemasaran, dan inovasi wahana, sehingga kalah bersaing dengan theme park modern yang lebih menarik bagi pengunjung.
Lalu dalam aspek environmental, pemerintah memperketat aturan pembangunan di wilayah cakupan resapan air dan lereng, sementara biaya perawatan lingkungan serta mitigasi resiko meningkat. Lalu yang terakhir ada aspek legal, masalah izin dan status tanah yang rumit, ditambah sengketa dan perubahan aturan tata ruang membuat sebagian lahan dari Kampung Gajah bermasalah secara legalitas. Selanjutnya, faktor kunci kegagalan Kampung Gajah. Yang pertama, persaingan ketat. Munculnya banyak destinasi baru di Bandung dan Lembang. Harga lebih murah dan konsep lebih menarik. Yang tiga, pengunjung Kampung Gajah menurun. Yang kedua, ada produk wisata kurang berkembang. Seperti wahana jarang diperbarui, beberapa wahana rusak atau tidak berfungsi, dan tidak ada inovasi yang menarik kembali pengunjung. Next. Yang tiga, harga tidak kompetitif. HTM relatif mahal, banyak wahana bayar per aktivitas, dan persepsi tidak worth it. Yang keempat, kualitas fasilitas menurun. Yang pertama, perawatan tidak konsisten. Yang kedua, kebersihan dan kenyamanan menurun. Yang ketiga, ulasan dan rating pengunjung ikut turun. Next. Yang kelima, beban operasional tinggi. Yang pertama, lahan sangat luas, biaya besa. Yang selanjutnya, waterpark dan wahana mekanik butuh perawatan mahal, pengunjung turun dan biaya tidak tertutup. Yang keenam, manajemen dan keuangan tidak stabil, kurang adaptif terhadap tren wisata, cash flow lemah, operasional tidak seimbang, berkunjung pada kepailitan 2018. Next. Pelajaran dari kegagalan Kampung Gajah. Yang pertama, terus berinovasi seperti memperbarui wahana dan konsep agar tetap menarik. Yang kedua, harga sesuai nilai. Pengalaman pengunjung harus sebanding dengan biaya. Yang ketiga, manajemen operasional dan keuangan kuat seperti perawatan, fasilitas, cash flow, dan kontrol biaya harus terjaga. Selanjutnya, adaptasi tren wisata. Sesuaikan layanan dengan kebutuhan dan selera pengunjung. Yang terakhir, perencanaan bisnis realistis seperti investasi besar harus didukung strategi pendapatan beragam. Next. Strategi perbaikan Kampung Gajah Wonderland. Yang pertama, inovasi wahana dan produk. Memperbarui wahana lama, tambah atraksi unik event musiman. Selanjutnya, harga dan paket kompetitif. All in one tiket, promo, diversifikasi, pendapatan F&B, merchandise, dan event. Selanjutnya, operasional dan layanan optimal. Maintenance rutin, pelatihan SDM, standar kualitas. Selanjutnya, pemasaran dan branding digital, media sosial, influencer, branding modern, ramah keluarga, adaptasi tren, analisis pengunjung, survei rutinan, sesuaikan atraksi dengan kebutuhan wisatawan, manajemen keuangan dan biaya, operasional, biaya tetap, proyeksi realistis, cash flow terkontrol. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Setelah hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.